Hai teman-teman sahabat Tio JB. Selamat datang di channel Ensiklopedia Tio JB. Hari ini Pak Imin akan membahas tentang negara India part kedua. Tahukah kalian jika negara India ternyata lebih kaya dibandingkan negara kita Indonesia? Namun sayangnya ada satu hal yang membuat India itu image-nya selalu jelek, kotor, dan kumuh. Apaan itu, Min? Lalu apa hal unik lainnya tentang negara India? Salah satunya, gara-gara India, Belanda menjajah Indonesia. Hah? Kalau kalian penasaran, yuk langsung saja ikuti Pak Imin menjelajahi negara India. Markiber. Mari kita berangkat. Kembali lagi di channel Tio JB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Dari bukti arkeologis, wilayah yang kini disebut sebagai India ternyata telah dihuni oleh manusia setidaknya sekitar 55.000 tahun yang lalu. Lalu muncullah peradaban lembah Indus yang berkembang sekitar tahun 2500 sebelum Masehi dengan bukti penemuan situs kuno Mohenjo-daro dan Harappa. Periode berikutnya pada sekitar tahun 2000 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi muncullah agama Hindu dengan bukti keberadaan 4 kitab suci Veda yang disusun di rentang waktu tersebut, yaitu ada Rig Veda, Yajur Veda, Samaveda, dan Atharva Veda. Di periode itu juga India telah memiliki 16 kerajaan kuno teman-teman yang disebut dengan Mahajanapadas. Selanjutnya, pada abad ke-6 sebelum Masehi, muncullah agama Jain, diikuti kemunculan agama Buddha di India Utara pada abad yang sama. Selanjutnya, pada sekitar tahun 400 sebelum Masehi, muncullah sebuah mahakarya yang pasti kalian sudah tahu ini teman-teman, yaitu ada epos Ramayana dan Mahabharata. Selanjutnya, muncullah sebuah kekaisaran besar di India, yaitu Kekaisaran Maurya, yang berdiri pada tahun 322 sebelum Masehi. Kekaisaran Maurya ini berhasil mempersatukan sebagian besar wilayah India pada saat kepemimpinan Asoka yang agung pada tahun 268 sebelum Masehi hingga 232 sebelum Masehi. Kekaisaran Maurya berakhir pada tahun 184 sebelum Masehi karena adanya kudeta militer. Setelah itu India kembali terpecah-pecah dengan kemunculan negara-negara kecil teman-teman. Selanjutnya agama Islam mulai berkembang setelah Mahfud dari Ghazni mendirikan Kekaisaran Muslim Ghaznavid pada tahun 998 Masehi yang luas wilayahnya saat itu membentang dari barat laut Iran hingga Punjab India. Lalu dilanjutkan oleh invasi militer dari dinasti Ghurid ke India pada tahun 1175 dan mereka berhasil menguasai India Utara pada saat itu. Lalu dilanjutkan pendirian Kesultanan Delhi pada tahun 1206. Sayangnya teman-teman, kesultanan ini banyak menghancurkan peninggalan kuil-kuil Hindu sehingga memicu kebencian umat Hindu saat itu. Karena pertikaian perbedaan agama inilah yang akhirnya menciptakan agama baru yang bernama agama Sikh pada sekitar tahun 1500-an. Agama Sikh ini mengambil nilai-nilai agama Islam dan agama Hindu lalu mereka padukan menjadi satu. Selanjutnya, Kesultanan Delhi runtuh pada tahun 1526 setelah ditaklukkan oleh Babur atau Zahir Uddin Muhammad, seorang jenderal muslim keturunan dari Genghis Khan. Ia lalu mendirikan kekaisaran Islam yang bernama Kekaisaran Mughal pada tahun 1526. Di saat Mughal berkuasa inilah kebijakan penghancuran kuil-kuil Hindu dihentikan. Praktis teman-teman, sejak saat itulah India mencapai masa keemasannya karena masyarakat pada waktu itu hidup di dalam kedamaian. Bahkan saat itu perekonomian India di bawah Kekaisaran Mughal dikatakan sebagai yang terbesar kedua di dunia setelah Cina di bawah dinasti Ming. Kemunduran Kekaisaran Mughal ini dimulai pada saat pemerintahan Kaisar Aurangzeb dari tahun 1658 hingga 1707 ketika ia menerapkan kebijakan Islam yang sangat keras dan menghilangkan toleransi antar umat beragama saat itu. Karena hal itulah mulai bermunculan pemberontakan seperti serangan dari Kerajaan Maratha. Kerajaan Maratha sendiri adalah konfederasi atau kumpulan sejumlah kerajaan Hindu yang bergabung menjadi satu, yang didirikan pada tahun 1674. Kekaisaran Maratha akhirnya berhasil menaklukkan ibu kota Mughal pada tahun 1737 dan terus menaklukkan perluasan hingga berhasil menguasai sebagian besar wilayah India.
Tak lama berselang, perusahaan Hindia Timur Britania juga berhasil menaklukkan wilayah Benggala pada tahun 1757 dalam pertempuran Plassey. Setelah pertempuran Plassey, perusahaan Hindia Timur Britania ini terus memperluas kekuasaannya di India, teman-teman, melalui serangkaian perang, perjanjian, dan aneksasi wilayah. Mereka satu persatu mengalahkan berbagai kerajaan-kerajaan di India, termasuk Kekaisaran Maratha yang berhasil menggulingkan Kekaisaran Mughal tersebut. Maratha akhirnya bisa dihancurkan oleh Inggris pada tahun 1818. Selanjutnya pada tahun 1857 hingga 1858 meletuslah pemberontakan Sepoy antara orang India melawan Hindia Timur Britania. Meskipun pemberontakan ini berhasil merebut sejumlah wilayah di India, tapi pasukan Inggris itu berhasil menghancurkan pemberontakan ini, teman-teman. Setelah pemberontakan ini, kerajaan Inggris akhirnya mengambil alih kendali India dari perusahaan Hindia Timur Britania pada tahun 1858. Perjuangan untuk kemerdekaan India terus meningkat selama abad ke-20 dan pada tahun 1947 India dipecah menjadi dua bagian berdasarkan perbedaan mayoritas agama, yaitu Dominion India yang terdiri atas 562 negara kepangeranan yang didominasi oleh agama Hindu, serta Dominion Pakistan yang terdiri atas 3 negara kepangeranan yang didominasi oleh agama Islam. Akhirnya meletus tuh perang India-Pakistan pada tahun 1947 sampai 1949 karena adanya perbedaan keyakinan ini. Inilah awal mula pergolakan India-Pakistan yang terjadi pada waktu itu dan sampai hari ini masih tidak akur, teman-teman. India akhirnya berubah nama menjadi Republik India pada tahun 1950. Berikut 10 fakta negara India, part kedua. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Theo JB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Theo JB. Profil negara. Negara India bernama lengkap Republik India, dengan kepala negara dipimpin oleh seorang presiden serta perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Negara India memiliki ibu kota yang bernama kota New Delhi. Secara geografis, India berada di benua Asia bagian selatan, serta berbatasan dengan negara Cina, Bhutan, Nepal, dan Pakistan di sebelah utara, di sebelah selatan dengan Laut Arab, Samudra Hindia, dan Teluk Benggala, di sebelah barat dengan negara Pakistan dan Laut Arab, serta di sebelah timur berbatasan dengan negara Bangladesh, Myanmar, Teluk Benggala, dan Laut Andaman. Negara India memiliki luas wilayah sebesar 3.287.263 km persegi atau wilayahnya terluas peringkat ke-7 dunia, serta memiliki jumlah penduduk sebesar 1.425.775.850 jiwa. Untuk agama, 79,8% penduduk India memeluk agama Hindu, 14,2% beragama Islam, 2,3% memeluk agama Kristen, 1,7% menganut agama Sikh, 0,7% menganut agama Buddha, 0,2% menganut agama Jainisme, 1,1% sisanya memeluk agama yang lain. Lalu untuk etnis, pemerintah India ternyata tidak melakukan sensus tentang kelompok etnis atau ras ya teman-teman. Sedangkan bahasa resmi yang digunakan di negara India adalah bahasa Hindi dan bahasa Inggris, serta 22 bahasa resmi lainnya di tingkat negara bagian. Patut kalian ketahui juga ya teman-teman, jika di India terdapat lebih dari 1.600 bahasa daerah di tiap-tiap wilayahnya. Yuk Pak Imin kenalin dulu nih bahasa Hindi. Kita ambil kalimat, halo selamat datang teman-teman, nama saya Pak Imin, aku cinta kamu. हेलो स्वागत है दोस्तों, मेरा नाम पैमिन है, मैं आपसे प्यार करता हूँ. Untuk perekonomian, India merupakan negara yang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan menengah ke bawah. Indeks pembangunan manusia di negara India menempati peringkat 132 dunia. Perekonomian India sendiri ditopang banyak sekali produk seperti industri pakaian dan tekstil, industri pengolahan minyak dan gas, bahan kimia, produk farmasi, hasil pertambangan, produk permata dan perhiasan, industri besi dan baja, industri pertahanan, industri perangkat lunak dan teknologi, industri mobil, produk pertanian dan perikanan, serta pariwisata, dengan ekspor terbesar ke negara Amerika, Uni Eropa, Uni Emirat Arab, dan Cina. Sedangkan untuk mata uang yang digunakan di negara ini bernama Rupee India. Kurs 1 Rupee setara dengan 180 rupiah. Catur.
Tahukah kalian teman-teman, jika permainan catur yang kita kenal saat ini ternyata diciptakan oleh orang-orang India, tepatnya di wilayah India Utara sekitar abad ke-6 Masehi saat berkuasanya Kekaisaran Gupta. Hal ini juga bisa kita lihat di dalam manuskrip kuno India yang bernama Harsha Charita yang membahas tentang permainan catur. Catur sendiri berasal dari bahasa Sanskerta caturanga yang memiliki arti 4 bagian yang diasosiasikan sebagai 4 divisi tentara, yaitu infanteri, kavaleri, gajah, dan kereta kuda. Nah, dari India Utara inilah permainan catur mulai menyebar ke Persia, lalu menyebar lagi ke Arab, lalu dibawa ke Eropa saat Muslim menaklukkan Andalusia Spanyol. Dari Eropa inilah catur lalu berubah bentuk seperti yang kita lihat saat ini. Indonesia dijajah gara-gara India? Tahukah kalian teman-teman, jika negara kita Indonesia terjajah oleh Belanda dikarenakan India? Loh, kok bisa begitu, Min? Begini teman-teman. Kalian tahu kan kalau orang-orang Eropa mulai berpetualang menjelajahi lautan baru di abad ke-15. Ketika saat itu pelaut-pelaut Portugis dan Spanyol berlomba-lomba mencari kekayaan. Nah, salah satu barang yang sangat mahal kala itu adalah rempah-rempah seperti lada hitam, kayu manis, jinten, pala jahe, dan cengkeh. Salah satu penghasil rempah-rempah yang sangat terkenal di dunia adalah India. Maka dari sinilah para pelaut Portugis dan Spanyol berupaya menemukan di mana sih India ini. Lalu di waktu yang hampir bersamaan, Portugis dan Spanyol pun mengirimkan armadanya untuk mencari India. Uduk. Pelaut Portugis yang dipimpin oleh Vasco da Gama sudah sampai India pada tahun 1498. Sedangkan pelaut Spanyol yang dipimpin oleh Christopher Columbus, dia malah nyasar ke benua Amerika. Lalu Columbus melihat orang-orang suku lokal di benua Amerika. Karena mengira dirinya sudah sampai India, maka Christopher Columbus menamai orang-orang pribumi ini sebagai suku Indian. Waktu terus berlalu, negara-negara Eropa lain pun ingin mengikuti jejak Portugis dan Spanyol. Nah, mulai saat itulah negara-negara seperti Belanda, Perancis, Inggris mulai mengirimkan armadanya juga untuk mencari rempah-rempah. Akhirnya Belanda pun tiba di Nusantara. Orang-orang Belanda dahulu juga mengira kalau Nusantara masih bagian dari India. Makanya mereka menyebutnya sebagai Hindia Belanda. Tuh kan, gara-gara India, negara kita bahkan negara-negara lain di dunia banyak yang terjajah. Jorok. Sisi gelap dari India yang satu ini pasti kalian sudah tahu kan? Kejorokan orang India bisa kita lihat mulai dari penyajian makanan, kebiasaan masyarakat, sampai kondisi lingkungan di jalan-jalan yang banyak sampahnya. Pertanyaannya sekarang, benarkah India sejorok itu? Yuk sekarang kita lihat data ya teman-teman. Yang pertama, 140 juta orang India menghirup udara 10 kali lipat di atas ambang batas berbahaya yang ditetapkan oleh WHO. Ini artinya udara di negara India sangat tercemar. Akibatnya, diperkirakan setiap tahunnya ada sekitar 2 juta bayi di India yang meninggal dunia akibat terlalu banyak menghirup udara yang tercemar ini. Duh, sedih banget ya teman-teman. Yang kedua, pencemaran di sungai. Ini juga sangat parah teman-teman. Menurut laporan, 80% air sungai di India telah tercemar dan dikatakan air sungai di India sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi oleh manusia. Bayangin tuh, 80% sungainya sudah tercemar. Padahal sebagian besar masyarakat di India tidak bisa lepas akan sungai. Mereka banyak yang mandi tuh, bahkan minum air sungai langsung tanpa diolah. Terlebih sungai Gangga yang menjadi sungai suci sekaligus sungai terbesar di negara India. Ini lebih parah lagi teman-teman. Sungai Gangga menjadi tempat pembuangan limbah-limbah beracun industri. Kandungan bahan kimia berbahayanya tuh, lihat, banyak banget tuh. Selain penuh limbah, Sungai Gangga juga dipenuhi oleh jenazah-jenazah, baik itu abu habis dikremasi maupun yang masih utuh. Serem banget. Lalu yang ketiga, kebiasaan masyarakat India yang jorok. Pak Imin tanya nih, apakah ada di antara kalian yang pernah liburan ke negara India? Ayo, coba deh kalian cek.
jalan-jalan di India tuh bau pesing teman-teman. Ternyata orang India kebiasaannya itu pipis di pinggir-pinggir jalan. Makanya di tembok-tembok banyak gambar atau foto dewa. Tujuannya agar masyarakat India takut tidak jadi pipis di situ. Bahkan yang lebih membagongkan, di pedesaan India, orang-orang nggak cuma pipis di pinggir jalan, tapi malah banyak yang cuy. Pemerintah India ternyata sudah membuat kebijakan untuk membangun banyak banget toilet-toilet agar warganya itu nggak jorok. Tapi sia-sia teman-teman. Masyarakat India terutama di pedesaan menolak menggunakan toilet itu. Atau menggunakan toilet tapi cara pakainya itu salah. Jadi toilet-toiletnya ini cuma bertahan kurang dari 1 tahun. Malahan ada kejadian yang lucu nih. Toilet umumnya kan sudah dibangun tuh sama pemerintah. Sama warga India toiletnya malah disembah. Selain kebiasaan buang kotoran, orang India juga suka membuang sampah sembarangan. Gara-gara ini nih, jalan-jalan maupun sungai-sungai di India banyak banget kalian dapati sampah. Lalu yang keempat, sapi. Ya ini, gara-gara sapi yang dibiarkan lalu lalang di jalan-jalan menyebabkan bau yang tidak sedap. Aroma sapi teman-teman, pasti kalian tahu tuh. Belum lagi mereka juga sembarangan. Duh, tambah bau tuh. Gimana nih kalau menurut kalian? Kalau ada di antara kalian yang pernah mengunjungi atau traveling ke India, kalian bisa menulis pengalaman kalian di kolom komentar. Para orang kaya. Tahukah kalian jika orang kaya di negara India jauh lebih banyak dibandingkan negara kita Indonesia? Yuk sekarang kita lihat data. Menurut majalah Forbes di tahun 2024, orang terkaya di dunia peringkat ke-9 adalah Mukesh Ambani, yaitu pengusaha cebol dari India. Itu loh teman-teman, yang kemarin lalu anaknya lamaran terus nanggap Rihanna. Nah, datangkan Rihanna ini butuh uang 100 miliar rupiah cuy. Nah, sekarang kita lihat data lagi. Berapa sih jumlah miliarder di masing-masing negara di dunia? Tuh. Di tempat pertama ada negara Amerika disusul oleh China, terus ada India di peringkat ketiga dengan 168 orang miliarder di negara ini. Sedangkan negara kita Indonesia berada di peringkat 20 dunia dengan 29 orang miliarder. Tuh, gak nyangka kan teman-teman? Makanya kalian jangan suka jelek-jelekin India. Mereka lebih kaya ketimbang negara kita Indonesia. Masih gak percaya? Oke, kita lihat PDB negara India di tahun 2023. Negara India berada di peringkat ke-5 dunia. Sedangkan negara kita Indonesia hanya berada di posisi 16 dunia. Tuh kan, kalah lagi. Lalu pertanyaannya, kenapa image India kok buruk Min? Kenapa masih banyak banget orang miskin di negara ini? Kasta, atau disebut juga dengan Varna. Inilah penyebab utama kenapa India image-nya masih jelek, dianggap kotor, jorok, bahkan dicap sebagai negara miskin. Apa hubungannya Min? Lalu kenapa bisa begitu? Nah, hal ini bermula pada sekitar tahun 6000 sebelum Masehi, ketika orang-orang Indo-Eropa bermigrasi ke India. Mereka inilah yang memunculkan sistem kasta awal di India. Mereka menganggap kelompoknya yaitu kelompok Indo-Eropa sebagai kelompok ras Arya atau kelompok kelas atas. Sedangkan penduduk yang mendiami India dianggap sebagai ras di bawahnya atau dinamakan sebagai ras Dasa. Jadi di zaman dahulu ada 2 kasta aja teman-teman, yaitu kelompok Arya sebagai kasta tertinggi, sedangkan kasta Dasa adalah kelompok pribumi yang dianggap sebagai rendahan. Bahkan banyak di antara Dasa yang dijadikan sebagai budak. Ratusan tahun kemudian, saat periode akhir Atharvaveda sekitar tahun 990 sebelum Masehi, muncul tuh kasta dibedakan berdasarkan pekerjaannya. Orang kasta Dasa diganti namanya menjadi kasta Sudra atau sebagai kelas pekerja kasar. Sedangkan orang-orang Arya berganti menjadi Vis atau Vaisya yang artinya anggota suku sebagai kelas menengah yang bisa menjadi pedagang, petani, peternak, dan lain sebagainya. Lalu dimunculkan tuh kasta baru yaitu Brahmana sebagai pendeta serta kasta Ksatria sebagai pejabat pemerintahan dan prajurit. Terus kasta Dalit di mana Min? Nah ini, kasta Dalit baru muncul di akhir tahun 1880-an teman-teman.
Mereka dahulu disebut sebagai masyarakat tak tersentuh atau orang-orang buangan yang tidak memiliki kasta. Kemungkinan orang-orang buangan ini berasal dari korban perebutan supremasi antara agama Buddha dan Hindu sekitar tahun 400 Masehi. Dari sinilah kasta Dalit ini terus mengalami pengucilan secara turun-temurun hingga saat ini. Mereka ini dianggap sebagai, mohon maaf, sampah masyarakat. Sehingga orang-orang Dalit ini terus mengalami diskriminasi. Wanita-wanita Dalit juga kerap mengalami pelecehan seksual. Mau lapor polisi dipastikan polisinya diam aja. Pokoknya tuh parah banget teman-teman. Coba deh kalau kalian liburan ke India, terus melihat banyak tenda-tenda tuh di pinggir jalan. Nah, itu adalah rumahnya orang-orang kasta Dalit. Jadi orang-orang kasta Dalit itu miskinnya itu sangat-sangat miskin. Mereka juga sebagian besar bekerja di sektor informal. Kayak jadi tukang sapu jalan, bersihin got, ngangkut sampah, nimpal teletong sapi, dan lain sebagainya. Selain jenis pekerjaannya itu dibatasi, orang-orang Dalit ini juga mengalami pembatasan akses pendidikan. Jadi sangat kecil sekali peluang mereka untuk terentaskan dari kemiskinan. Dari data terakhir tahun 2019, jumlah penduduk kasta Dalit di India ini sekitar 200 juta orang. Wow, banyak banget kan teman-teman? Ini nih yang membuat negara India memiliki kesenjangan sosial dan ekonomi yang sangat tinggi. Meskipun PDB negara India terbesar kelima di dunia, namun PDB per kapitanya itu masih rendah teman-teman. PDB per kapita itu gampangnya pendapatan rata-rata masyarakat setiap tahun di sebuah negara. Nah, negara India sendiri berada di peringkat 139 dunia dengan PDB per kapita 2.612 US dollar atau sekitar 40,5 juta rupiah. Sedangkan negara kita Indonesia berada di peringkat 113 dunia dengan PDB per kapita 5.109 US dollar atau sekitar 79,2 juta rupiah. Kalau saja sistem kasta di India ini dihilangkan, dipastikan negara ini bisa menjadi salah satu negara yang sangat maju. UMKM. Di sosial media pasti kalian sering melihat jajanan unik India, ya kan? Itu loh yang diobok-obok pakai tangan. Patut kalian ketahui jika orang India memang memiliki kebiasaan yang hampir sama dengan orang Indonesia, yaitu kalau makan pakai tangan kosong. Kalau di Jawa namanya adalah muluk. Nah, kalau kalian perhatikan penjual makanan dan camilan street food di India ini sangat banyak banget teman-teman. Jualannya juga ada yang niat, ada pula yang ala kadarnya. Tuh, tapi uniknya semuanya itu laku teman-teman. Selain itu harganya juga sangat murah, mulai 20 rupiah atau 4 ribuan rupiah. UMKM di negara India merupakan salah satu penggerak perekonomian negara ini. Diperkirakan terdapat 6 juta penjual street food di negara India ini teman-teman. Ada yang minat makan makanan India? Ayo! Sapi. Kalau kalian perhatikan di jalan-jalan India pasti banyak kalian jumpai sapi-sapi lucu yang sedang berjalan bebas. Jadi India adalah negara yang ramah sapi teman-teman. Hal ini tak lepas dari pengaruh agama Hindu. Di dalam kitab sucinya yaitu Atharva Veda yang disusun sekitar tahun 1200 sebelum Masehi, di situ tertulis jika seseorang membunuh sapi, maka mereka bakalan celaka kena kutukan. Hewan sapi bagi umat agama Hindu di negara India juga dianggap sebagai simbol kemakmuran. Mereka akan membantu manusia membajak sawah kan? Eeknya bisa menyuburkan tanah. Sapi juga tidak membunuh hewan lain, kan makannya cuma rumput. Susunya juga bisa diminum. Yang paling penting, sapi merupakan perwujudan dari dewa untuk menolong manusia. Makanya sapi dijadikan sebagai hewan suci di negara India ini teman-teman. Bahkan sebagian besar negara bagian di India sampai membuat undang-undang khusus melarang penyembelihan sapi. Wisata di India. Kali ini Pak Imin mau ajakin kalian mengunjungi salah satu negara bagian di India. Inilah Tamil Nadu.
Secara geografis, letaknya berada di ujung selatan negara India. Tahukah kalian jika negara bagian Tamil Nadu ini ada sebuah kota unik yang bernama Kota Madura? Dipercaya nama Pulau Madura di Indonesia berasal dari sini, teman-teman. Beribu kota di kota Chennai, Tamil Nadu memiliki luas wilayah sebesar 130.058 km persegi atau luasnya setara dengan Pulau Jawa, yaitu 128.297 km persegi. Tamil Nadu memiliki jumlah penduduk sebesar 76.936.000 jiwa. Negara bagian Tamil Nadu sebagian besar penduduknya atau 87,58% merupakan pemeluk agama Hindu. Serta di sini tuh memiliki kurang lebih 34.000 kuil Hindu. Wow. Tamil Nadu merupakan negara bagian terkaya kedua di negara India setelah negara bagian Maharashtra. Seperti namanya, Tamil Nadu merupakan rumah bagi etnis Tamil. Mereka dalam kehidupan sehari-hari juga memakai bahasa Tamil. Patut kalian ketahui jika bahasa Tamil merupakan salah satu bahasa tertua di India. Bahasa ini sudah dipakai oleh masyarakat di sini sekitar tahun 450 sebelum Masehi. Wih. Kalian mau tahu nggak bahasa Tamil itu kayak gimana? Yuk sini, Pak Imin tunjukin. Kita ambil kalimat, halo selamat datang teman-teman. Nama saya Pak Imin, aku cinta kamu. வணக்கம் நண்பர்களே, என் பெயர் பைமின், நான் உன்னை விரும்புகிறேன். Yuk saatnya Pak Imin ajakin kalian semua keliling Tamil Nadu. Yang pertama kita akan mengunjungi kota Madura, Mathura atau Madurai, yang disebut juga sebagai kota kuil para dewa. Beginilah suasana kota Madura. Kota ini pertama kali tercatat di dalam sejarah pada abad ketiga sebelum Masehi dan menjadi salah satu kota tertua di negara India yang sampai hari ini masih ditinggali oleh manusia. Kalian jangan lupa untuk mengunjungi kuil Meenakshi, kuil Hindu yang sangat megah teman-teman. Tuh. Kuil ini dibangun oleh Raja Kerajaan Pandian yang bernama Sadaya Warman Kulasekaran pertama pada tahun 1190 Masehi dan digunakan sebagai tempat pemujaan Dewi Meenakshi, yaitu seorang dewi pelindung kota Madura. Dewi Meenakshi juga dipercaya sebagai salah satu jelmaan atau wujud dari Dewa Siwa. Di kota Madura, kalian juga jangan lupa untuk mengunjungi Tirumalai Nayakar Mahal, sebuah bangunan istana yang sangat indah. Istana ini dibangun pada tahun 1626 saat berkuasanya dinasti Nayaka. Ini tuh dulunya digunakan sebagai tempat tinggal sang raja ya teman-teman. Tuh megah banget. Berikutnya kita akan menuju kota Rameswaram, sebuah kota yang dianggap sebagai salah satu kota suci agama Hindu di negara India. Kotanya sangat ramai banget kan? Kota ini dipercaya sebagai titik transit Rama sebelum menyeberang ke negeri Alengka untuk menyelamatkan istrinya Sinta yang diculik oleh Rahwana. Di kota ini juga ada kuil Hindu berlapiskan emas. Tuh, namanya adalah kuil Sri Ramanatha Swami. Tuh, indah banget teman-teman. Kuil megah ini awalnya dibangun pada abad ke-11 saat berkuasanya Kerajaan Pandya.
Di dekatnya terdapat pantai yang dijadikan sebagai pemandian suci. Konon, kalau kalian mandi di tempat ini, maka dosa-dosa kalian akan diampuni. Sekarang kita berpindah menuju kota Kanyakumari, atau nama lainnya bernama Tanjung Komorin, sebuah kota paling selatan di negara India. Di tempat ini tuh kita bisa mengunjungi pantainya yang menawan. Tuh, pas sunset bagus banget teman-teman. Berikutnya kita akan mengunjungi kumpulan candi unik di kota Mahabalipuram. Di tempat ini terdapat 40 situs candi yang dipahat di batu. Batu besar lalu dipahat menjadi seperti ini teman-teman. Ya kan, bentuknya unik banget. Situs ini dibangun antara tahun 630 hingga 668 saat berkuasanya dinasti Pallawa. Berikutnya kita akan menuju kota Tanjavur. Di sini juga ada kompleks kuil yang sangat cantik. Namanya adalah Brihadeswara, peninggalan dari Kekaisaran Chola. Tuh, keren banget ya teman-teman. Kompleks seluas 54 hektar ini dibangun antara abad ke-11 hingga 12 Masehi. Gimana teman-teman, apakah kalian tertarik untuk mengunjungi negara bagian Tamil Nadu, India? Untuk tiket pesawatnya pulang pergi Jakarta, Chennai, India sekitar 3,5 juta rupiah per orang. Hal unik di India. Tahukah kalian jika wanita India masih kerap menggunakan pakaian tradisionalnya saat keluar rumah teman-teman? Sedangkan sebagian besar pria di India lebih suka memakai baju yang berkerah. Coba deh kalian cek. Banyak yang nggak tahu nih kalau India adalah negara dengan penduduk Islam terbesar ketiga di dunia. Dengan jumlah pemeluknya sekitar 211 juta umat muslim. Demikianlah 8 fakta unik dan menarik tentang negara India part kedua. Konten ini 100% hasil dari pemikiran serta referensi yang Paimin kumpulkan sendiri. Terima kasih ya teman-teman, semoga dapat memberikan wawasan serta informasi bagi kita semua. Bagaimana menurut kalian? Seperti biasa, jangan lupa untuk komentar di bawah dan ikuti terus video-video menarik lainnya dari TioJB.